Selamat datang di konten 0. Ngobrol obrolan lesehan. Ini 0, ini kosong. Nah, perkenalkan, nama saya Ehan. Saya dari mahasiswa mesin Universitas Udayana angkatan 2018. Dan di sini saya sekarang berperan sebagai host yang akan bawakan podcast ini. Di sini juga saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh Ketua Himpunan dari mahasiswa mesin Universitas Udayana. Halo. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Bli. Perkenalkan, nama saya Idewo Gede Windu Wicaksana. Saya angkatan 17, Teknik Mesin Universitas Udayana. Nah, itu dia. Tadi udah dikenalkan ya. Ya. Namanya Bli Windu. Ya, bisa dipanggil Bli Windu lah. Ya. Nanti kita akan memberikan beberapa pertanyaan nih, saya Bli. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Nah, sebelumnya mungkin biar lebih akrab kita bisa tos dulu. Nah, Ya. walaupun kita tos, tapi di sini kita tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama nih, Bli. Ya. Saya ada pertanyaan. Mungkin sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Udayana bisa menjelaskan lah sedikit apa itu Himpunan Mahasiswa Mesin, supaya teman-teman nih di luar sana juga tahu lah. Ya. Jadi yang pertama mendasar dulu ya. HMM itu atau Himpunan Mahasiswa Mesin itu adalah sebuah organisasi yang menampung, menyalurkan dan melaksanakan aspirasi dan kreativitas dari mahasiswa mesin tersebut. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar juga ada logo Himpunan Mahasiswa Mesin di kiri dan juga ada logo M-Solver di kanan. Yang pertama, saya mau juga jelasin dulu yang pertama untuk logo HMM. Jadi logo Himpunan Mahasiswa Mesin ini namanya Cakra Bhinneka. Huruf M yang ada di logo HMM itu memaknai huruf M pada teknik mesin. Lalu ada tanda panah ke bawah, yaitu artinya senior yang selalu mendampingi juniornya dalam setiap kegiatan. Tanda panah ke atas, yaitu junior yang selalu berada di bawah naungan senior. Gear dalam dan rantai maksud saya, berputarnya alur aktivitas di teknik mesin. Lingkaran putih artinya selalu menjalin ikatan dengan seluruh keluarga besar teknik mesin Universitas Udayana. Lalu ada gear luar yang berwarna putih yang jumlahnya 17, yaitu menyatakan penggabungan himpunan reguler dan non-reguler terjadi pada tanggal 17 Juni 2016. Warna putih melambangkan sifat kesucian, warna merah melambangkan sifat keberanian, lalu warna hitam melambangkan perlindungan. Lalu selanjutnya setelah saya bahas logo HMM, di bagian kanan ini logo M-Solver ini sedikit cerita, kita Himpunan Mahasiswa Mesin, kita juga gabung dengan organisasi FPMHI kalau nggak salah ya, FMMI. FMMI, yaitu Forum Mahasiswa Mesin Indonesia. Ya, FMMI ya, Forum Mahasiswa Mesin Indonesia. Di situ seluruh himpunan maupun fakultas mesin yang ada di Indonesia ikut juga gabung di FMMI tersebut dengan apa slogan M-Solver, Mesin Solidarity Forever gitu. Jadi kan tadi udah dijelasin juga tuh, Bli, mengenai logo. Ada tanda panah dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Itu berarti menggambarkan bahwa Teknik Mesin Udayana tuh antara senior dan junior saling menaungi ya, saling terhubung. Bener. Kalau di Teknik Mesin Universitas Udayana khususnya, kita nih udah nggak kenal lagi kata senioritas. Kita nih setara, mau junior mau senior kita setara gitu. Jadi jangan teman-teman di sini malu kenalan sama senior atau nggak bergaul juga sama junior, jangan malu karena kita menjunjung tinggi anti senioritas. Asik. Emang enaknya seperti itu ya, biar ada kedekatan antara junior, jadi lebih mudah melakukan apapun gitu. Benar. Nah, mungkin tadi juga ada dijelaskan tentang M-Solver. M-Solver kan memang kalau untuk kalian yang sebagai anak mesin, M-Solver adalah suatu kebanggaan yang sangat luar biasa pastinya ya, Bli ya. Iya, benar sekali. Itu harus kita junjung tinggi sebagai anak mesin lah. Jangan sampai M-Solver tuh jadi bahan olok-olokan. Nah, benar sekali. Apalagi sama orang luar. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau di mesin sendiri selain himpunan
ada nggak sih yang menunjang kegiatan himpunan sendiri, entah itu yang mengorganisir dari misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ramai gitu, kita perlu banyak orang, ada nggak kayak koordinasinya itu siapa gitu yang koordinasi? Jadi di himpunan mahasiswa mesin sendiri ini juga punya kepengurusan. Ada 4 tingkatan kepengurusan. Jadi yang paling bawah anggota fungsionaris namanya. Terus yang di atasnya ada kepala divisi, dan selanjutnya ada kepala bidang, lalu paling atas yaitu inti dari kepengurusan. Jadi mungkin langsung aja ya ke penjelasan ke divisi ya. Jadi di HMM ini ada banyak divisi. Yang pertama divisi penelitian dan pengembangan ilmiah. Di sini kepala divisinya adalah Bramanda dari angkatan 18. Jadi tugas-tugas dari si penelitian dan pengembangan ilmiah ini yaitu yang pertama melakukan penelitian-penelitian dan juga mengikuti dan mengadakan lomba. Lalu di sisi selanjutnya ada si diskusi dan seminar yang kepala divisinya Oci angkatan 2018. Di sini tugas dari si diskusi dan seminar itu yaitu yang pertama mengadakan dan mengikuti seminar-seminar yang ada di intern teknik atau di lingkungan di luar teknik. Lalu juga ada tugas yang lain yaitu mengadakan musyawarah anggota himpunan mahasiswa mesin. Lalu si selanjutnya yaitu si pengabdian masyarakat, yaitu tugasnya mendampingi mahasiswa baru di kegiatan BKM Fakultas Teknik. Lalu juga mengikuti kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan oleh dosen maupun diadakan oleh mahasiswa itu sendiri. Lalu kepala divisinya dari si pengabdian masyarakat ini adalah Mang Ari angkatan 17. Selanjutnya si laboratorium kepala divisinya Farid angkatan 18. Tugasnya adalah bekerja sama dengan si penelitian untuk mengadakan penelitian, bekerja sama dengan si diskusi dan seminar untuk mengadakan pelatihan. Lalu yang terakhir adalah membantu seluruh mahasiswa yang memiliki keperluan dengan laboratorium. Jadi si penelitian dan pengembangan ilmiah, si diskusi dan seminar, si pengabdian masyarakat, dan si laboratorium itu tergabung dalam satu bidang, yaitu bidang penelitian dan kajian strategi, yang kepala bidangnya yaitu Gung Lanang angkatan 17. Lanjut ke si berikutnya yaitu ada si olahraga dan kesenian yang kepala divisinya Ardika angkatan 2017, yang tugasnya adalah menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga baik itu intern maupun ekstern, dan juga mempunyai proker liga mesin, itu mengadakan liga mesin. Lanjut ke si dokumentasi dan publikasi. Di sini kadifnya, kepala divisinya Krisna angkatan 17, yang tugasnya adalah mendokumentasikan dan mempublikasikan segala jenis kegiatan yang ada di lingkungan HMM FT Unut. Dan si olahraga dan kesenian, si dokumentasi dan publikasi ini tergabung dalam satu bidang, yaitu bidang minat bakat, yang kepala bidangnya dijabat oleh Excel angkatan 2017. Lanjut ke si berikutnya, ada si pengendalian dana dan pemasaran atau yang biasa disebut si bursa, yang dijabat oleh Koyot angkatan 18, yang tugasnya adalah pembuatan jaket, kemeja, dan stiker untuk dibagikan ke mahasiswa himpunan mahasiswa mesin Unut. Lalu juga melaksanakan kegiatan-kegiatan penggalangan dana untuk menunjang program kerja di HMM FT Unut. Lanjut ke si berikutnya, ada si hubungan antar anggota dan masyarakat atau disingkat si Humas. Saya kadifnya. Ya. Kadifnya ada di sebelah saya, yaitu Ehan angkatan 2018, yang tugasnya
menjalin hubungan yang baik dengan anggota sesama anggota HMM, menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan teknik, dan juga menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga di luar teknik. Lalu selanjutnya ada si perlengkapan dan pengadaan fasilitas, yang kepala divisinya adalah Gong Anom angkatan 2017. Tugasnya adalah membantu kelancaran kegiatan yang ada dilakukan di HMM FT Unut, lalu menyediakan peralatan-peralatan fasilitas yang untuk menunjang broker-broker HMM FT Unut. Lanjut ke seri berikutnya, ada si kerohanian yang dijabat oleh Damara angkatan 17, yang tugasnya adalah mengadakan pengukuhan kepengurusan HMM saat pertama dilantik. Selanjutnya yaitu mengadakan tetrayatra dan mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian baik itu di intern maupun di ekstern. Lanjut ke si penginputan SKP yang dijabat oleh Aurel angkatan 2017, yang tugasnya adalah bertanggung jawab atas penginputan SKP dari mahasiswa yang akan menginput SKP di HMM FT Unut. Dan terakhir si transportasi yang dijabat oleh Siapa? siapa namanya? Bang Ari. Apa siapa? Si transport Susu saya. Serius Swastika angkatan 18. Sorry ya, agak lupa ingatan. Maklum nih, udah lagi mau nyusun skripsi juga ya, makanya banyak pikiran mungkin. Jadi tugas dari si transport itu yaitu membantu dan bertanggung jawab atas transportasi yang dibutuhkan dalam broker-broker yang ada di HMM FT Unut. Nah, sisi yang saya sebutkan tadi di atas, yang tadi yaitu si bursa, si humas, si perlengkapan, si rohani, si SKP, dan si transport itu tergabung dalam satu bidang, yaitu bidang kesejahteraan masyarakat yang dijabat oleh Ananda angkatan 17. Ya, jadi nah, itu kan baru dari sisinya aja. Sekarang untuk perkenalan inti dari saya sendiri, saya ketua, lalu ada wakil saya Ivan angkatan 17, lalu ada sekretaris 1 Ayurita angkatan 17, sekretaris 2 Matias angkatan 17, bendahara 1 ada Dayu angkatan 17, lalu bendahara 2 ada Happy angkatan 17. Happy yang selalu senang. Jadi segitu ya kepengurusan yang ada di HMM. Oke, untuk teman-teman mahasiswa baru yang ingin memesan jaket Himpunan Mahasiswa Mesin, bisa kontak CV di bawah ini. Kembali lagi di konten 0. Ngobrol, obrolan. Lah, kok ganti hostnya? Ini 0, ini kosong. Oke, sekarang saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Farid dari Mesin 18. Kali ini saya sudah bersama Bli Ivan sebagai wakil ketua himpunan. Silahkan coba Bli diperkenalkan dulu dirinya. Ya, perkenalkan, saya Ivan dari angkatan 17 sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa mesin Universitas Udayana. Oh, oke. Ada yang mau saya tanya-tanya nih Bli sedikit, boleh nggak ya? Boleh. Kalau di himpunan itu kira-kira proker yang berjalan tuh apa aja ya Bli ya? Proker ya, program kerja. Pertama kita punya AMMC, Automotor Modification Contest.
kita punya Mechanical Engineering Show and Bazaar. Oh ya. Kita punya HUT mesin, ada liga mesin juga, ada seminar nasional, studi ekskursi, latihan dasar kepemimpinan mahasiswa Ya. LDKM, dan juga malam keakraban Oh. di seluruh. Cukup banyak ya prokernya ya. Buat kalian-kalian sebagai mahasiswa baru, selamat bergabung karena di sini akan meriah dengan berbagai macam proker. Ya, betul. Sekarang saya agak mau tanya lagi, Bli. Kalau prestasi di HMM Udayana ini kira-kira apa aja, Bli, yang udah ada, yang udah diraih gitu, Bli? Prestasi kita lumayan banyak ya, entah itu individu maupun kelompok lah bilangnya. Salah satunya itu yang paling bisa kami banggakan itu di mana salah satu mahasiswa mesin itu berhasil mendapatkan juara di ajang PIMNAS. Di ajang PIMNAS itu salah satu dari 2 orang mahasiswa mesin itu berhasil dapat medali perak di bidang PKM Karsa Cipta. Habis itu mereka juga terpilih sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Udayana. Itu wakilnya dari himpunan mahasiswa mesin, dari program studi mesin yang merupakan anggota kami juga kan pastinya. Habis itu yang terbaru juga ada salah satu tim mahasiswa kami itu berhasil lolos pendanaan. Lolos pendanaan di PKP 2D. Ternyata selain di bidang non akademik, di akademik sendiri cukup aktif juga ya, Bu. Ya, itu akademik mungkin yang tadi yang saya sebutkan ya. Untuk non akademiknya kebetulan himpunan mahasiswa mesin juga di acara Pekan Olahraga Teknik tahun kemarin itu kami mendapat juara umum 2. Luar biasa. Jadi entah akademik atau non akademik, mahasiswa kami jelas unggulan. Siap. Maka dari itu kalian-kalian yang masih kepo tentang HMM Udayana, kalian bisa search di Instagram, klik @HMM Udayana. Di situ kalian bisa scroll, cari-cari informasi apa aja kegiatan yang ada di himpunan, bisa kalian cari di situ. Sekian dari kami, saya Farid dan Bli Ivan sebagai wakil ketua. Sampai bertemu di lain waktu. Hidup mesin. Dup.